Iya, bukan Indonesia kalau kemudian ada tema tidak menjadi berita ya. Tapi Indonesia memang Masya Allah negara yang penuh diberkahi oleh Allah satu sisi, tapi juga kemudian hal-hal yang kemudian berkaitan isu-isu yang berkembang, maka itu menjadi sesuatu yang eh, berita besar untuk kita cermati bersama itu. Di antara topik yang viral beberapa hari terakhir, bagaimana pemerintah memberikan izin kepada ormas, organisasi kemasyarakatan yang terkadang berlatar belakang agama gitu ya. Ormas keagamaan yang identiknya ngurusi masalah agama, kok tiba-tiba diberikan izin untuk ikut mengelola tambang yang selama ini tentu terbayang adalah sebuah perusahaan tambang yang profesional seterusnya itu. Pertanyaannya, apa iso? Gitu ya, apa bisa itu nanti itu? Jangan-jangan ini hanya bergaining dan seterusnya. Maka kritik-kritik tersebut tentu pada tempatnya juga, bukan lantas diabaikan saja. Gitu. Tapi satu sisi kita juga berhusnuzon dengan diberikannya izin kepada ormas, itu tentu saja juga ada alasan yang bisa kita pahami bahwa itu ada kemaslahatannya. Nah, disinilah pentingnya kita ya sebagai rakyat biasa ya mencermati dua hal atau hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pro dan kontra itu dengan cara bijaksana. Bahwa kemudian pada akhirnya kita nggak setuju, nggak masalah. Memang hidup nggak harus semua setuju kepada ide semua orang, toh. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa berkontribusi secara produktif atas kontroversi yang ada di masyarakat. Jangan jadi provokator, gitu ya. Tapi apa? Jadilah katalisator. Oh, apa gue? Yes, pokoknya gitulah gitu ya. Intinya adalah bahwa kalau ada pro kontra, silakan mungkin setuju atau tidak setuju. Tapi yang terpenting bagaimana ini membawa kemaslahatan bersama. Maka atas pro kontra izin tambang bagi organisasi kemasyarakatan, sekali lagi, bagi yang memang tidak kompeten untuk memberikan komentar, maka diam adalah sikap yang paling bagus. Namun bagi yang punya latar belakang dan kemampuan untuk memberikan masukan, tentu sangat diharapkan untuk kemajuan dan perbaikan bersama. Karena dalam prinsip inilah kita diingatkan apa yang disebut tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berpesan dalam kebaikan, kebenaran, dan kita saling berpesan dalam kesabaran. Karena dengan prinsip inilah kita akan menjadi sebuah bangsa yang selalu diberi keberuntungan. Maka kalau Allah bersumpahnya sama pakai wal asri, ya toh, demi masa, demi waktu, sebegitu pentingnya hal yang disampaikan, yaitu apa? Akan selalu terhindar dari kerugian kalau orang-orang itu kemudian saling berpesan dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, kalau ujungnya saling berpesan, mestinya cara menyampaikan pesan juga penting. Dalam pepatah dikatakan bahwa terkadang at-tariqah, apa itu? At-tariqah, ya jalan, metode, itu terkadang disebutnya apa itu? Ahsan, kadang lebih baik daripada kontennya sendiri. Artinya apa? Menyampaikan kritik dengan cara yang bijaksana itu tentu adalah sesuatu yang baik. Maka menyikapi fenomena itu tentu menjadi ladang amal kita semuanya. Untuk apa? Berkontribusi dalam hal kemaslahatan itu untuk apa? Kemajuan bersama. Hindari hal-hal yang dapat menimbulkan kemadharatan dengan cara apa? Tidak ikut nimbrung berkomentar kalau kita tidak mengerti masalahnya. Kalau karena kemudian kita berkomentar, bikin riuh, bikin gaduh ya di media sosial. Media kita atau kanal sosial kita sudah sangat penuh dengan hal-hal yang sebetulnya lebih madorot ya. Maka paling tidak kita menahan dirilah kalau kita nggak menguasai masalahnya. Itulah sikap orang yang bijaksana. Oke.